Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendalami dua bacaan tadi untuk memahami bagaimana kehendak Kristus itu terjadi atas kita sebagai murid-murid Kristus. Ingat, ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kanisah atau kenisah Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Sebagai orang-orang terbaptis, kita semua telah menerima karunia dari Tuhan Yesus. Ia ingin agar kita berbagi anugerah itu kepada orang-orang di sekitar kita tanpa mengharapkan balas jasa. Itulah pernyataan Yesus dalam Injil Matius, ya, bab 10 ayat 7 sampai 13 tadi. Terkadang memang untuk memikirkan itu atau melakukan itu mustahil, tapi tiada yang mustahil bagi Allah. Banyak di antara kita pasti memikirkan banyak hal untuk hadir dan sampai di tempat ini. Berkali-kali saya sampaikan, untuk melangkahkan kaki saja, untuk hadir dalam kegiatan ini membutuhkan pergulatan. Itulah pergulatan. Pergulatan itu dilambangkan ya dengan merubah nama Yakub menjadi Israel. Israel itu kan bergulat dengan Allah dan dimenangkan Allah. Jadi bukan Israel itu dimenangkan oleh siapa-siapa, tapi dimenangkan oleh Allah. Maka Yakub dirubah namanya menjadi Israel, ya, atau Israel. Nah, jadi ya, kemenangan Israel atau kemenangan Yakub itu karena dimenangkan oleh Allah. Dia bergulat dengan laki-laki muda sepanjang 24 jam. Akhirnya ya, supaya selesai pergulatan itu, ya, maka orang muda itu memungkul pangkal paha Yakub, sehingga Yakub itu pincang, sehingga orang Israel itu tidak memakan pangkal paha, ya, untuk menghormati bapa Yakub atau bapa Israel. Dan di situ kita tahu bahwa Allah, ya, itu menjadi manusia. Jadi dalam perjanjian lama itu sudah dijelaskan, ya, bagaimana rupa Allah itu, dan Yakub itu melihat Allah dalam rupa manusia, dan itu sudah sangat jelas. Sama ketika misalnya Samuel memanggil Tuhan itu Bapa, walaupun itu ketidaksengajaan karena dia menganggap iman Eli yang memanggil Samuel, maka Samuel itu, ya, menjawab, "Iya Bapa." Jadi Samuel itu sudah tahu bahwa Tuhan itu Bapa. Ya, 3 kali memanggil, ya, sehingga iman Eli mengatakan, ya, "Silakan, aku siap mendengarkan sabdamu." Sehingga nama Allah itu Bapa itu bukan hanya dalam perjanjian baru disebut, tetapi dalam perjanjian lama. Begitu juga dengan perintah Yesus ini bukan perintah yang baru bagi para rasul, tetapi dibaharui oleh Yesus sendiri untuk mengingatkan bahwa kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pengikut Tuhan Allah, pengikut jalan kebenaran, pengikut Roh Kudus, itu adalah suatu kebiasaan, ya, karakter untuk kita menjadi, ya, pewarta atau saksi iman. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita dapat belajar dari Santo Barnabas, rasul yang tidak menyimpan sendiri berkat yang Tuhan berikan kepadanya, melainkan ia mengajak Saulus untuk berbagi berkat itu kepada umat di Antiokhia. Nah ini, jadi berkat itu adalah kehendak Allah, bukan materi atau sesuatu yang berasal dari manusia, tetapi yang berasal dari Allah. Materi yang berasal dari Allah ini merupakan suatu materi pemberian dari Allah yang diberikan. Maka sebelum kita mendalami dua perikop tadi atau dua bacaan yang kita sudah baca dan dengarkan, mari kita ketahui siapa itu Santo Barnabas, supaya tadi di awal sudah saya sampaikan, sering terjadi
misinformasi atau kesalahan informasi atau kegagalpahaman, sehingga banyak orang itu tertipu. Ya, ketika sudah mendapat penjelasan berkali-kali, berulang kali, barulah paham bahwa tidak ada namanya Injil Barnabas. Ya, Injil Barnabas yang selalu digembar-gemborkan sebagai Injil yang benar, yang ditulis pada ya tahun 1000 sekian. Ya, jadi lompatan yang sangat jauh. Bukan menggunakan sumber primer. Kalau orang menulis itu kan ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Dia bukan lagi sumber tersiernya, sudah sumber ya kan mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Jadi hati-hati Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, ada sumber mengada-ngada. Sumber itu diadakan supaya untuk menyesatkan kita, karena antikristus itu pasti ada. Nah, Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi ya, yang berasal dari Siprus. Ya. Jadi negara Siprus itu masih ada ya. Jadi Barnabas adalah orang Yahudi, dia memang orang Yahudi dari keturunan suku Lewi. Kita tahu suku Lewi itu tidak diberikan warisan tanah karena memang dia dikhususkan untuk melayani ya Tuhan di Bait Allah. Jadi suku Lewi itu dikhususkan memang ya untuk melayani jemaat atau umat Israel, dan yang paling utama melayani Tuhan di Bait Allah atau di sinagoga atau bait suci ya. Dan itu suku Lewi. Nah, Lewi ini adalah anak ketiga dari ya Israel atau Yakub. Kita tahu anak pertama anak pertama itu adalah Ruben, yang kedua itu Simeon, ya. Ketiga itu Lewi, keempat Yehuda. Ya. Jadi empat anak laki-laki ini berasal dari Lea, istri pertamanya Israel atau istri pertamanya Yakub. Nah, jadi Barnabas ini adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Nama asli dari Barnabas adalah Yusuf atau Yosef. Jadi serapan Yosef itu sebenarnya serapan masuk ke Indonesia itu ada huruf O dan U situ. Makanya jangan lalu berkelahi tentang Yosef ke Yusuf, suami Maria Yusuf ke Yosef. Ini juga sering terjadi kegagalpahaman, kesalahan ketika mengatakan ini Yusuf. Siapa? Ya kan? Yusuf itu adalah salah satu anak kesayangan dari Israel. Ya kan? Tetapi serapan kata Yusuf itu juga adalah ya menyebutkan nama Yusuf dan ayah ya Yesus atau bapak dunia Yesus yang merawat dia adalah Santo Yusuf atau Santo Yosef. Jadi hati-hati ya, nama itu dalam perjanjian lama ada yang sama dengan nama perjanjian baru ya. Nah, maka itu harus juga kita pelajari. Namun kemudian ia dipanggil Barnabas oleh para rasul. Jadi nama Barnabas itu adalah nama panggilannya. Ya. Jadi nama aslinya adalah Yusuf atau Yosef ya. Barnabas dikenal sebagai salah seorang yang jujur dan total dalam melakukan pekerjaan. Nah, itu dia. Total. Ya, kalau disuruh pergi kegiatan, dia langsung datang. Dan ya, dengan ketotalannya ini dia. Dan jujur. Dan kita tahu Barnabas ini ya, ini adalah paman ya. Nanti kita cek, itu adalah paman dari Markus atau Santo Markus ya. Jadi nanti ya pada perjalanannya Paulus dan Barnabas itu berpisah. Sebenarnya Markus itu mengikuti Paulus ya. Tapi setelah itu dia akhirnya dibawa kembali oleh Barnabas ya, dan akhirnya dia mengikuti Petrus ya.
Barnabas dikenal sebagai salah seorang yang jujur dan total dalam melakukan pekerjaan ini tampak dari tindakannya, yakni ketika ia menjual hartanya dan menyerahkan seluruh hasil penjualan itu kepada para rasul di Yerusalem. Ya, jadi kalau untuk mengikuti Yesus itu kan ada. Ya kan, ketika ada orang muda kaya berdialog dan bercakap-cakap dengan Yesus, lalu semua sudah kulakukan semua perintah Allah. Kurang satu kamu, juallah hartamu dan ikutilah aku. Akhirnya dia merasa sedih karena banyak hartanya. Makanya Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia tidak akan bisa mengenali Allah. Nah, itu yang ingin ditekankan. Seringkali kan kita berpikir harta duniawi itu sangat penting, padahal yang sangat penting adalah Yesus Kristus. Memang di dunia ini penting memiliki harta duniawi, tetapi itu hanya untuk membantu kehidupan manusia yang berziarah di muka bumi ini. Nah, jadi dia ini total. Jadi mengikuti Yesus dengan menjual semuanya lalu mengikuti Yesus atau mengikuti para rasul dan di Yerusalem. Barnabas dianggap sebagai seorang rasul. Ia diangkat oleh para rasul untuk melayani Yesus Kristus. Jadi kalau 12 murid Yesus itu diangkat langsung oleh Yesus, tetapi Barnabas ini diangkat oleh para rasul itu untuk melayani Yesus Kristus. Jadi jabatan rasul itu hanya beberapa orang yang menerimanya, karena rasul itu kalau istilah sekarang itu adalah ya jabatan uskup. Nah, itu. Jadi disebut, mengapa Barnabas disebut rasul? Karena diangkat oleh para rasul. Karena ya perintah mandat agung dari Yesus Kristus, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi Petrus sebagai pemimpin para rasul itu, ya kan, dan bersama kolegium para rasul itu mengangkat Barnabas sebagai rasul untuk melayani Yesus Kristus. Dalam permulaan kisahnya, ia pertama kali disebutkan dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26 sampai 30.